Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tutorial Google Classroom. Pertama-tama, apa sih itu Google Classroom? Google Class atau Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Untuk tutorial lebih jelasnya lagi, mari kita simak sama-sama ya. Semuanya, di sini saya akan menjelaskan cara membuat kelas pada aplikasi Google Classroom. Pertama, buka aplikasi Classroom terlebih dahulu. Pada pojok kanan bawah, terdapat lambang tambah di mana kita bisa membuat kelas baru atau join pada kelas yang sudah ada. Karena kita akan membuat kelas baru, maka klik buat kelas. Masukkan nama kelas yang sesuai dengan pelajaran yang diajarkan. Kemudian isi bagian jika diperlukan. Isi ruang kelasnya. Lalu mata pelajaran yang diajarkan. Jika sudah, klik buat. Akan muncul tampilan seperti ini, di mana forum adalah tempat berdiskusi antara pengajar dan murid dengan cara si pengajar memposting sesuatu di sini dan murid berkomentar pada postingan tersebut. Sebagai contoh, saya memposting Jika Anda ingin menambahkan attachment, maka dapat klik tombol tambahkan lampiran. Jika tidak, maka langsung klik posting. Lalu siswa dapat menambahkan komentar di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat tugas di aplikasi Google Classroom. Ketika telah masuk ke aplikasi Google Classroom, kita dapat masuk ke ruang kelas yang telah dibuat. Dan kemudian klik tugas kelas or classwork. Di bagian kanan bawah layar terdapat tombol buat or create yang setelah diklik ada beberapa opsi bahan yang dapat dibuat. Beberapa opsi tugas yang dapat dibuat diantaranya ialah tugas or assignment dan pertanyaan or question. Sebagai alternatif, kita juga dapat membuat materi or material dan topik or topic dalam opsi yang tertera di layar tombol buat. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat tugas. Ketika kita telah membuka opsi tugas, muncul layar yang ditunjukkan untuk mengatur tugas yang akan dibuat. Setelah itu, kita dapat menuliskan judul tugas di kolom judul or title. Di sini kita akan membuat judul call. Untuk deskripsinya, kita masukkan tugas call. Nah, kita dapat menyisipkan gambar maupun dokumen pada tugas dengan klik tombol tambahkan di sisi atas kanan. Beberapa fitur yang dapat digunakan untuk menyisipkan dokumen atau file dalam tugas diantaranya ialah Google Drive, simbol link, simbol file.
kita pun bisa melampirkan video dari YouTube pada tugas yang akan dibuat. Nah, kita di sini contoh misalnya upload file aja ya. Kita upload apa aja untuk contoh. Nah, setelah itu di sisi bawah terdapat beberapa kolom yang ditunjukkan untuk mengatur tugas. Di kolom poin, kita bisa menentukan nilai tugas sampai dengan angka 100 atau dapat pula tidak memberikan nilai. Kita di sini tidak dinilai aja. Kemudian, tenggat waktu pengerjaan tugas tersebut juga dapat ditentukan pada kolom batas waktu or due. Di sini tidak ada batas waktu. Selain itu, ada kolom topik or topic, tempat kita dapat membuat topik tugas. Misalnya untuk topiknya di sini pembahasan minggu ini. Nah, kita tekan simpan. Kemudian kita tinggal kirim aja. Nah, udah selesai untuk pembuatan tugasnya di aplikasi Google Classroom. Nah, lanjut. Setelah membuat tugas kelas dan menentukan tenggat waktu pengumpulan tugas, maka untuk mengecek hasil jawaban atau assignment yang telah dikumpulkan oleh para siswa, kita bisa langsung klik di tugas baru di sini. Nah, di sini muncul gambar seperti ini. Di kelas saya memiliki 2 siswa atas nama Nurul Iqbal. Di sini keterangannya sudah menyerahkan atau sudah mengumpulkan tugas jawaban, dan atas nama Barka dia belum mengumpulkan jawaban. Nah, makanya di sini keterangannya 1 diserahkan atau 1 telah mengumpulkan tugas, 1-nya ditugaskan atau belum mengerjakan tugas. Nah, untuk mengoreksi hasil jawaban dari siswa tersebut, tinggal kita klik namanya. Nah, di sini muncul file jawaban yang telah dikumpulkan oleh para siswa. Nah, saya rasa penjelasan kelompok saya tentang cara membuat kelas di Google Classroom, kemudian cara membuat atau memposting tugas di Google Classroom, dan kemudian cara untuk melihat hasil pengumpulan tugas dari para siswa sudah cukup jelas. Google Classroom tersebut sangat mudah dan simpel, tetapi sangat amat membantu kita dalam kegiatan belajar mengajar di masa pandemi seperti sekarang ini. Saya harap video penjelasan singkat tentang step by step menggunakan Google Classroom dapat mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.